Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Kartikasari, mahasiswa PPG Daljab, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Nomor peserta PPG 201508944107 dan nomor daftar ujian 2020202817. Saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Materi ukuran penyebaran data kelas 12 MIPA secara daring pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azizah Lutfi ada? Cek koneksi dulu. Oke. Tisa Aisyah. Oke. Fatia. Oke. Aulia Fatin, Alia, Atifa Alia, Asma. Apa kabar hari ini? Semangat. Luar biasa. Luar biasa. Kalian siang-siang masih tetap semangat untuk belajar matematika. Tentunya matematika adalah pelajaran yang kalian nanti hadirnya begitu karena kalian sangat menyukai matematika. Betul begitu? Benar. Oh, siap. Luar biasa. Nah, hari ini 20 anak yang masuk U meeting baru sudah 18, sudah 19 kurang satu anak mungkin bermasalah dengan koneksinya. Ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini ada yang memimpin doa dulu. Saya minta tolong ke Hasna Fadila untuk memimpin doa pada siang hari ini. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hasna. Semoga dengan berdoa siang hari ini kita bisa memulai dan mengikuti pelajaran dengan baik. Sudah melihat tampilan saya? Dan jangan lupa kalian presensi. Presensi di sini. Oke ya. Ini untuk presensi pembelajaran kita hari ini. Nanti akan saya rekap siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Nanti ada tenggat waktunya itu kelihatan yang tadi presensinya terlambat. Kira-kira ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ukuran penyebaran data. Oke, bagus. Itu sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Penyebaran data. Oke, terima kasih. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data khususnya untuk data berkelompok. Setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, diharapkan kalian nanti mampu menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga setelah mampu menentukan ukuran penyebaran datanya, kalian harus mampu menganalisis dan menggunakannya untuk menyelesaikan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, melalui pembelajaran daring dengan menerapkan model discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan ukuran penyebaran data beserta menentukan nilai-nilainya dengan tepat dan penuh rasa ingin tahu. Nah, ketepatan ini nanti tergantung dari ketelitian kalian. Penuh rasa ingin tahu, saya harapkan di pembelajaran hari ini nanti kalian tanya jawab dan memanfaatkan diskusi dengan baik sehingga tujuan pembelajaran pada siang hari ini tercapai. Bisa dipahami? Bisa. Apa sih yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Pada kegiatan siang hari ini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti sebelum diskusi kelompok akan ada pretest dulu untuk mengetahui seberapa kalian sudah punya pengetahuan tentang materi ini. Kemudian nanti kita kegiatan intinya adalah diskusi kelompok. Saya sudah bagi kelompoknya di sini, bisa dilihat. Kemudian nanti setelah diskusi kelompok kalian ada yang presentasi. Kemudian setelah presentasi nanti tanya jawab saling menyimpulkan. Setelah itu nanti ada post test. Nah, setelah itu nanti di akhir ada penugasan dan ada angket siswa. Karena saya tidak bisa melihat satu persatu melalui Zoom meeting ya, aktivitas kalian selama KBM, maka akan ada penilaian diri sikap kalian melalui angket ini.
ini. Kemudian di akhir ada penugasan. Jadi untuk hari ini, selain nanti melalui pretest, posttest, dan penugasan, saya akan menilai keaktifan kalian melalui diskusi kelompok. Bisa dilanjutkan? Sudah punya gambaran KPM hari ini? Oke. Kalau kita bicara ukuran penyebaran data, Sabrina sudah pernah belajar sebelumnya tentang ukuran penyebaran data? Yang jangkauan itu, Us. Iya. Tadi Sabrina menyampaikan dia sudah mengenal yang namanya jangkauan. Ada yang bisa menyampaikan, Hilya, kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data, Hilya? Ukuran penyebaran data itu yang menentukan seberapa jauh datanya itu dari gimana ya, Us? Dari apa? dari nilai rata-ratanya. Kalian sudah belajar rata-rata di pertemuan sebelumnya ya? Waktu itu materi apa? Ya, sudah. Sip. Dipelajari di materi apa waktu itu? Ukuran pemusatan data. Oke, bagus. Terima kasih Salma, Beril, Fadila. Kita lanjutkan. Benar yang disampaikan Hilya bahwa ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat datanya. Nah, ukuran penyebaran data antara lain jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Jangkauan sudah dipelajari waktu penyajian data dengan aturan Stargess waktu itu, betul? Oke, bagus. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan mutlak data dari rata-ratanya. Sedangkan nanti kalau simpangan baku itu adalah akar dari rata-rata kuadrat jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Yang disebut jarak di sini adalah selisih antara nilai data dengan rata-ratanya. Oke, andekan saya punya data perolehan nilai harian matematika 2 siswa dalam 1 semester sebagai berikut. Ada siswa A, ada siswa B. Pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa menentukan jangkauan, simpangan rata-rata, dan simpangan baku masing-masing nilai siswa tersebut? Khonita Nuha, yang data A. Jangkauan untuk data A berapa, Khonita? 100 dikurang 40, 40 jangkauannya. Oke, pintar. 100 dikurangi 60 sehingga nilainya 40. Terima kasih, Khonita. Sekalian ya, Khonita ya. Kalau yang B bagaimana? Ya. Data yang B 85 kurangi 75. Oke, 90, jangkauannya 10, 85 dikurangi dengan 75. 75, sehingga jangkauannya adalah 10. Sekarang, saya mau minta ke Hasna Fadila. Hasna Fadila ada? Hadir, Ustazah. Oke, Hasna Fadila, perhatikan. Tolong jumlah nilai siswa A itu berapa? Saya mau mencari rata-rata. Total semuanya berapa itu? 80. Rata-ratanya berarti berapa itu? Ya, 80. Oke, sip. Kalau yang B, data yang B, tolong Sabrina, data yang B itu rata-ratanya berarti berapa, Sabrina? Oh, 480 juga, Us. Oke, 480 dibagi dengan 6. Berarti berapa rata-ratanya, 6. Brina? Sama 80, Us. Oke, 80. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, untuk mencari simpangan baku dan variansi nanti, tambahannya adalah variansi, kalian materi prasyaratnya adalah kalian harus bisa menghitung rata-rata. Oke, kita lihat bagaimana untuk ukuran penyebaran yang lainnya, yaitu simpangan rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, perhatikan di sini untuk nilai yang A, kalau kita buat tabel tadi, rata-rata sudah tahu 80, maka selisih antara setiap datanya, yaitu XI dikurangi X bar, sudah ada di sana. Jangkauannya tadi 40, seperti yang disampaikan Khonita. Rata-ratanya 80, seperti yang disampaikan Hasna Fadila, benar. Nah, untuk simpangan rata-rata, sigma dari mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Data ini ada untuk nilai A adalah terdiri dari 6 data. Sehingga jumlahnya ini harga mutlaknya 20 ditambah 10 tambah 0 ditambah 10 lagi tambah 20
itu hasilnya 60. Sehingga untuk data yang A, simpangan rata-ratanya adalah 10. Nah, untuk simpangan bakunya, akar dari sigma XI min X bar kuadrat yang dibagi dengan N. Sehingga hasilnya akar dari 1000 yang dibagi 6. Nilainya adalah 18,26. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa melihat atau menghitung nilai dari siswa B. Jangkauannya 10, tadi sudah dicari temanmu, benar, X-barnya juga 80. Simpangan rata-ratanya dengan cara yang sama diperoleh 1,67, sedangkan untuk simpangan bakunya 2,88. Nah, kalau kita lihat, siswa A dan siswa B masing-masing perhatikan ukuran penyebaran datanya. Syifa Aulia, perhatikan Syifa. Antara siswa A dan siswa B, bandingkan dua data tersebut. Apa kesimpulanmu? Besar yang mana Syifa? Yang A. Yang A jangkauannya 40, simpangan rata-rata 10, simpangan bakunya 18,26. Benar ya? Oke, perhatikan sekarang yang lainnya juga. Terima kasih Syifa. Sekarang saya mau ke Hilya. Hilya ada Hilya? Ada Ustazah. Oke, Hilya perhatikan antara A dan B, lihat nilainya. Apakah untuk yang A variasi datanya lebih banyak daripada yang B? Ya, lebih banyak yang A variasinya. Jadi kesimpulanmu apa? Kesenjangan nilai. Terima kasih Hilya. Salma? Semakin besar simpangan suatu data, itu menunjukkan adanya semakin besar juga variasi dan kesenjangan data tersebut. Terima kasih Salma, bagus jawabannya. Kalau kita lihat nilai rata-rata yang A itu 80, tapi rata-rata ini tidak bisa menggambarkan setiap nilai datanya. Yang B, rata-rata 80 ini menggambarkan nilai setiap datanya. Perhatikan nilainya B, hampir semuanya 80, betul ya? Nah, artinya ukuran penyebarannya kecil, berarti rata-ratanya bisa menggambarkan nilai-nilai datanya. Nah, contohnya kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya BPS hendak mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi di suatu daerah, dilakukan dengan mendata penghasilan penduduk secara acak dari berbagai macam pekerjaan. Kemudian menentukan rata-rata dan mencari ukuran penyebaran datanya. Jika ukuran penyebarannya tinggi, maka penghasilan penduduk bervariasi dan dimungkinkan terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi di sana. Ada yang gajinya besar sekali, ada yang rendah. Nah, masih banyak lagi kegunaan ukuran penyebaran data di kehidupan sehari-hari. Yang paling dekat dengan kamu, misalnya kamu akan SBMPTN besok. Kalau misalnya kamu tahu nilai rata-rata SBM-mu, kemudian rata-rata peserta juga sudah tahu, begitu ya, kalian bisa melihat kira-kira nilai saya itu memang sudah bagus atau tidak. Kalau rata-ratamu itu rata-rata dari perolehan semua peserta SBM dengan ukuran penyebaran yang sangat kecil, berarti rata-ratamu itu termasuknya bagus. Oke, jadi sangat penting kalian belajar tentang ini. Sebelum kita mulai kegiatan inti yaitu diskusi, saya pengen tahu apakah tadi semua sudah punya pengetahuan awal tentang materi ini atau belum? Silahkan kembali ke Google Classroom. Ini adalah soal pretest. Oke ya, ini silahkan kalian kerjakan. Nanti ada 3 soal saja di sana. Soalnya adalah jangkauan tentang simpangan rata-rata. Dan sebagai materi prasyarat untuk materi nanti adalah kalian harus bisa menghitung nilai rata-rata data berkelompok. Sudah ada yang menyerahkan 3, yang lain saya tunggu. Oke, bagaimana pretestnya? Oke, tadi kan itu saya menanya tidak bisa ke semuanya. Jadi pretest tadi tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas. Saya mau tanya, kalau misalnya ada data seperti ini, oke, bisa melihat semua ya? Ya. Oke, ini ada data pemasukan suatu waralaba minuman kekinian di 50 outlet yang tersebar di beberapa daerah dalam suatu kota setiap bulan. Apakah kalian bisa menghitung ukuran penyebaran data pada tabel ini? Untuk bisa menentukan ukuran penyebaran dari data ini, ada sesuatu yang perlu kalian ingat. Oke ya, apa itu yang harus diingat? Kalian harus bisa menentukan rataan dari data ini. Ada yang masih ingat, kalau kalian melihat tampilan saya di layar ini
Ini kira-kira mau mencari rata-rata dengan cara apa? Rataan sementara. Oke, rataan sementara. Rataan Maksudnya sementara. apa ya? Oke, jawabnya jangan bareng-bareng. Siapa yang mau menjawab? Saya Us. Sebut nama, Mbak, sebut nama. Hilya. Oh, Us. Hilya. Silahkan Hilya. Di layar menggunakan rataan sementara sama dengan nilai XS sigma frekuensi kali D per sigma F. Bagus. Untuk data ini, tabel ini, bar S-nya berapa ini yang dipakai? Pakai 42. Oke, bagus. Berarti bisa dihitung dengan cara apa? 42 ditambah 65 dibagi 50. Oke, sehingga hasilnya 43,3. 43,3. Oke, diingat-ingat. Rata-rata data ini adalah 43,3. Tugas kalian nanti adalah mencari berapa jangkauannya, berapa simpangan rata-ratanya, berapa simpangan bakunya, dan variansinya dengan berdiskusi kelompok. Untuk itu, silahkan kalian kembali ke Google Classroom untuk melakukan diskusi. Di sana setiap kelompok sudah ada LKPD yang saya share, kalian bisa download kemudian dikerjakan, diskusikan di Google Classroom. Atau boleh juga bertanya melalui saya, melalui Zoom meeting, kalian bisa tanya nanti kalau ada hal yang ditanyakan. 30 menit dari sekarang kalian ke Google Classroom. Ustazah. Ya, Us. Ada kelompok 1, anggotanya sudah tahu semua ya? Sudah dilihat ya tadi di awal? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, isinya LKPD seperti ini. Sebelumnya nanti didiskusikan dulu. Tulis nama anggota kelompok, kelas, kelompoknya, jangan lupa kelompok berapa. Lakukan kegiatan sesuai langkah yang ada di LKPD. Nanti pada akhirnya kalian bisa menentukan nilai-nilai ukuran penyebaran data. Dari mulai jangkauan, ada simpangan rata-rata, kemudian ada simpangan baku, dan variansi. Sampai pada akhirnya kalian nanti bisa menyimpulkan dan melakukan refleksi. Saya akan pantau aktivitas kalian di Google Classroom. Ingat, segala aktivitas kalian akan saya beri penilaian. Begitu ya? Oke. Mari kita Siap, ke Us. Google Classroom. Siap, Us. Ayo segera ke Classroom untuk diskusi ya. Saya cek belum banyak yang ke Classroom. Kelompok 1, 2, 3, 4 belum ada. Ini baru kelompok 5. Mayaza izin karena dia sinyalnya kurang kuat. Yuk, silahkan.
Saya sudah melihat diskusi kalian di Google Classroom. Bagus, sudah aktif di sana. Banyak pertanyaan yang muncul dan teman-teman sudah kooperatif. Dalam pengerjaan LKPD ini, kalian bisa menggunakan forum diskusi dengan baik. Sudah saya cek setiap kelompok, begitu akan kelihatan siapa yang aktif, siapa yang tidak, karena namanya muncul. Sebelum saya mulai presentasi, ada pertanyaan dulu. Sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya ya? Ya, Us. Oke, Sudah, bagus. Us. Oke, berarti siap untuk presentasi. Kali ini akan ada 2 kelompok yang presentasi. Nanti saya ambil secara acak. Kalau temannya presentasi, anggota kelompok yang lain tetap memperhatikan. Barangkali nanti ada pertanyaan dari teman yang lain, anggota kelompok yang lain bisa membantu menjawab. Demikian pula, kalau tidak presentasi juga harus memperhatikan dengan baik, barangkali nanti ada koreksi untuk kelompok lainnya. Bisa dipahami aturan main? Bisa, Us. Oke, bagus. Bisa, Us. Oke, kita lanjutkan. Saya sudah mendownload pekerjaan kalian. Saya pilih kelompok 1 yang akan maju presentasi pertama dan saya memilih Salma Nur untuk presentasi. Salma Nur ada? Cek koneksi Ada, Salma? Us. Oke, bagus. Oke. Teman-teman yang lain sudah bisa melihat tampilannya? Oke, yang akan presentasi kali ini adalah kelompok 1. Silahkan Salma mulai dari menentukan rataan dan kemudian nanti jangkauan dan simpangan rata-rata. Begitu ya Salma ya? Silahkan. Untuk menentukan rata-rata data, kita bisa melakukan dengan sigma frekuensi dikalikan dengan nilai tengah dibagi dengan sigma frekuensi atau frekuensi total. Di sini hasil dari kelompok saya 6.331 dibagi 40, hasil akhirnya 198,275. Ya, sebelumnya jangkauan adalah hasil pengurangan antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Kalau dalam data berkelompok, kita mengurangkan antara nilai tengah interval terbesar dengan nilai tengah interval terkecil. Nah, hasil perhitungannya 196 dikurangi 151, hasil akhirnya 15. Untuk menentukan jangkauan berarti harus mencari apa dulu? Disampaikan. Yang pertama menentukan nilai tengah interval terbesar, selanjutnya menentukan nilai tengah interval terkecil, dan yang terakhir kita mencari selisih antara keduanya. Oke, bagus. Lanjut ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu rumusnya sigma F, sigma frekuensi yang dikalikan dengan mutlak selisih antara nilai tengah dan X bar atau rata-rata. Kemudian dibagi dengan sigma frekuensi. Di sini 136,65 dibagi 40, hasil akhirnya 3,42. Oke, terima kasih. Kelompoknya Salma cukup sampai situ dulu saja. Tadi jangkauannya ketemunya adalah berapa tadi Salma? 15. Kemudian untuk simpangan rata-ratanya ketemunya adalah 3,42. Saya tidak akan bertanya ke kelompoknya Salma, saya ke kelompok lain. Dari yang disampaikan Salma tadi, apakah kelompok lain ada yang memiliki nilai rata-rata, jangkauan, dan simpangan rata-rata yang berbeda? Konita, apakah jawabanmu sama dengan kelompoknya Salma? Saya sama, Us. Oke, Hilya sama atau tidak? Sama, Us. Sama, berarti Oke, berarti sama semua ya dengan kelompoknya Salma. Oke, terima kasih Salma. Nah, untuk giliran selanjutnya sudah siap semua? Oke, untuk kelompok selanjutnya ada Hasna Fadila, ada Sabrina, ada Aziza Lutfi, ada Ratih Ayu. Untuk kelompok 4 diwakili oleh Hasna Fadila. Mulai yang simpangan baku. Silahkan Hasna. Saya Us. Cara menentukan simpangan baku itu rumusnya akar dari sigma frekuensi dalam kurung XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma frekuensi. Ya, Habis itu bagus. terus itu di situ diketahui frekuensinya itu sigma frekuensinya 40. Habis itu yang sigma frekuensi 40, terus yang sigma frekuensi yang X
I dikurangi X bar kuadrat itu 663,275. Habis itu dari ketahui 975 dibagi 40, hasilnya akar dari 16,60. Habis itu S-nya diketahui 4,07. Habis itu kalau yang S kuadrat atau variansinya rumusnya sama, cuma nggak diakar karena dikuadratkan. Hasilnya jadi 16,60. Gitu. Jadi kalau mau mencari simpangan baku, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya menentukan nilai jumlah frekuensi dulu, habis itu menentukan nilai tengahnya, habis itu menentukan rata-ratanya, habis itu kita menentukan nilai tengah dengan nilai rata-rata lalu dikuadratkan dikali dengan nilai jumlah frekuensi. Hasilnya nanti dibagi dengan nilai frekuensi lalu diakar. Oke, sudah? Terima kasih Hasna. Oke, kelompok lain. Bagaimana dengan jawaban kelompoknya Hasna, Nurfadila, dan kawan-kawan? Apakah ada perbedaan jawaban di antara kelompok yang lainnya? Kelompok 1 sama Us. Kelompok 1 sama. Kelompok 2? Sama Us. Kelompok Sama 3? Us. Kelompok 3? Sama Us. Kelompok 5? Sama Us. Oke, bagus. Berarti tidak ada yang perlu kita bahas ya. Dan Ya, memang benar. Oke, saya cek. Saya sudah buat alternatif jawaban dari LKPD ini. Oke, jadi untuk rataan benar 158,275, kemudian jangkauannya 15, simpangan rata-ratanya 3,42 dan simpangannya 4,07, variansinya 16,6. Jadi bagus sekali kalian sudah mengerjakan LKPD ini dengan bagus, dengan tepat begitu ya, dan kalian sudah bisa menentukan yang namanya jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi dari data berkelompok yang disajikan. Saya akan review sebentar. Jadi apa yang kalian kerjakan tadi di LKPD itu dalam rangka mencari jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Rumusnya hampir sama dengan data tunggal. Bedanya apa? Untuk X-max dan X-min atau data terbesar dan data terkecil, untuk data berkelompok diwakili oleh nilai tengah dari kelas tertinggi, dan untuk yang X-minnya nilai tengah dari data kelas terendah. Perhatikan, ini adalah data yang tadi kita sudah mencari rata-ratanya, yang mana nilainya 43,3 tadi ya. Nah, perhatikan, saya mau ke tadi yang belum. Ratih, dengar saya? Ratih, untuk data terkecil berarti nilai tengahnya berapa ini? 32. Oke, 32. Kalau yang paling bawah, untuk kelas yang paling bawah, berapa nilai tengahnya Ratih? 57. Oke, 57. Berarti Ratih bisa tidak mencari jangkauannya? 25. Oke, caranya bagaimana? 57 dikurangi 32. Oke, 57 dikurangi 32, nilainya jadinya berapa Ratih? 25. Oke, 25. Yang lain bagaimana? Benar atau tidak jawaban Ratih? Syifa? Benar. Oke, bagus. Oke, terima kasih Ratih. Berarti Ratih menyimak dengan baik ya. Jangkauannya benar 25. Data nilai tengah terkecil sama yang ini, yang dibutuhkan adalah nilai tengah terbesar, kemudian dikurangkan dari 57 dikurangi 32. Oke, sekarang saya lanjutkan ke yang kedua. Nah, kalau simpangan rata-rata itu adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya, atau boleh juga rata-rata penyimpangan mutlak data dari rata-ratanya. Nah, rumusnya adalah SR sama dengan sigma dari FI dikali XI dikurangi X bar dibagi sigma dari FI. I-nya dari 1 sampai N. Setiap XI, kalau data tunggal XI itu menyatakan data atau datumnya, kalau XI di ukuran data berkelompok, dia menyatakan nilai tengahnya. Nah, jadi untuk data yang tadi, kalau kita mau mencari simpangan rata-ratanya, berarti kita mencari rata-rata dulu. Tadi data ini sudah dicari rata-ratanya yaitu 43,3.
Contohnya ini, untuk interval yang pertama itu ada 32 XI-nya, dikurangi dengan 43,3, kalau di harga mutlak maka nilainya nanti adalah 11,3. Dan seterusnya sampai 57 dikurangi 43,3. Nah, hasil dari nilai mutlak simpangan XI terhadap rata-rata ini kemudian dikali dengan F-nya. Sehingga untuk data ini kita tahu jumlahnya adalah 358. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 358 yang dibagi 50, yaitu 7,16. Karena tadi satuannya juta rupiah, maka simpangannya 7,16 juta rupiah atau 7.160. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya simpangan baku itu adalah akar dari rata-rata kuadrat jarak antar nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Nah, rumusnya seperti ini. Diterjemahkan seperti ini. Dengan contoh yang masih sama, kita mau mencari sekarang nilai simpangan bakunya. Nah, yang kita butuhkan berarti XI dikurangi X bar kuadrat. Nilainya tadi sudah ada, tinggal dikuadratkan, hasilnya dikali F. Untuk data ini, nilai simpangan bakunya adalah akar dari 3540,5 yang dibagi 50. Karena S-nya 8,415. Waralaba ini simpangan bakunya adalah 8.415.000 rupiah. Oke, untuk variansi adalah kuadrat dari simpangan baku, dirumuskan sebagai berikut. Jadi hilang akarnya, sehingga nilainya kalau simpangan bakunya sudah tahu tadi, maka tinggal dikuadratkan. Hanya sigma FI XI min X bar kuadrat dibagi sigma FI, sehingga hasilnya adalah 70,81. Sehingga variansi untuk waralaba ini, pemasukan di 50 outlet waralaba ini adalah 70.810.000 rupiah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, tadi ada yang tanya di diskusi bagaimana caranya biar rumusnya tidak keliru. Kita pahami dulu definisinya. Kalau kalian paham definisinya, pasti rumusnya tidak akan tertukar. Nah, dengan melihat nilai penyebaran data dari pemasukan 50 outlet waralaba tersebut, tadi diperoleh data seperti ini. Bagaimana kondisi pemasukan dari 50 outlet itu? Siapa yang mau berpendapat? Us. Siapa? Sabrina Us. Oke, bagaimana Sabrina? Terjadi kesenjangan nggak sih Us? Kenapa terjadi kesenjangan? Nilai Antara jangkauan dan ukuran penyebarannya tinggi atau rendah itu? Tinggi. Ya, berarti ya tinggi, berarti bervariasi ya. Dengan melihat nilai jangkauan simpangan rata-rata, simpangan baku dan variansi data tersebut memiliki nilai sebaran yang tinggi sehingga pemasukan tiap outlet beragam dan ada kesenjangan yang tinggi antara pemasukan tiap outlet. Oke ya. Jadi dengan hasil ini nanti barangkali pemilik outlet bisa melihat bagaimana kondisi setiap outletnya. Oh, ternyata ada kesenjangan yang tinggi, berarti outlet yang pemasukannya rendah harus bisa dinaikkan, harus bisa ditingkatkan. Untuk hari ini, sebelum mengakhiri, kalian post test dulu sekira-kira 15 menit dari sekarang. Tapi sebelumnya, ada pertanyaan atau tidak kaitannya dengan ukuran penyebaran data? Tidak, Tidak. Sudah bisa semuanya. Oke, bagus. Nah, tidak. Akan saya buktikan dengan post test. Pembelajaran hari ini tadi apakah bisa diikuti dengan baik, apakah bisa dipahami dengan baik? Saya ingin kalian mengerjakan post test 15 menit dari sekarang. Oke, kalian bisa melihat ada link soal di sini, tapi ingat ini nanti close book dulu ya untuk pengerjaannya. Atau kalian bisa kembali ke Google Classroom kalian. Nah, silahkan. Kalian harus kerjakan dengan jujur, dengan menyetujui ini. Kalian kerjakan mandiri dulu karena saya ingin tahu seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Ada 3 soal pilihan ganda dan 1 soal urean. Silahkan kalian kerjakan 15 menit dari sekarang. Silahkan. Akan saya pantau dari sini melalui Google Classroom saya.
Dengan proses ini nanti kalian yang bisa langsung melihat nilainya adalah nilai pilihan gandanya. Nilai skor maksimal untuk pilihan ganda 60. Nanti kalian bisa refleksi di sana nilainya berapa. Nah, itu adalah menunjukkan seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Nanti setelah itu akan saya koreksi untuk yang uraian. Oke? Saya sudah melihat ada yang sudah menyelesaikan prosesnya, yang belum segera ya. Bagaimana dengan prosesnya yang sudah selesai sambil menunggu yang lain? Susah atau tidak? Ya, begitu. Lumayan. Gitulah, Us. Gitulah. Lebih dari 60 atau dapat 60? 60. Oh, 60 berarti benar semua dong. Bagus Konita, 60 berarti sudah benar semua. Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini dipahami dengan baik. Oke ya, yang lain semangat. Saya sudah beberapa melihat skornya, ada yang memang sudah 60, ada yang kurang. Nah, kalau yang kurang ini sebagai bahan literasi kalian. Nah, untuk literasi digital kalian, di sini saya juga sediakan akses sumber belajar lain berupa video. Nilainya tadi masih kurang, tetap semangat, artinya diminta belajar lagi. Yang sudah bagus luar biasa, perlu ditingkatkan lagi, perlu dipertahankan paling tidak begitu ya, agar kedepannya lebih bagus lagi. Nah, tiba saatnya kita menarik kesimpulan pada kegiatan siang hari ini. Siapa ya yang belum? Azizah Lutfi. Azizah Lutfi ada? Hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Tolong disimpulkan hari ini sudah belajar apa saja? Hari ini belajar penyebaran data yang jangkauan sama simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku. Oke, bagus. Tolong disimpulkan. Datanya lebih bervariasi. Satu kalimat utuh. Ketika ukuran penyebaran datanya tinggi, ketika penyebaran datanya tinggi, tapi di situ terjadi kesenjangan antara yang terendah sama yang tertinggi. Lebih banyak atau tidak variasi datanya? Lebih, variasi datanya lebih banyak. Oke, bagus. Jadi benar, hari ini kita sudah belajar ukuran penyebaran data. Semakin tinggi nilai ukuran penyebaran datanya, maka di sana menunjukkan ada variasi. Kalau semakin rendah, artinya variasi sedikit. Artinya apa? Rata-ratanya menggambarkan setiap datanya. Contohnya tadi, siswa A dan siswa B. Siswa B tadi nilai ukuran penyebarannya kecil, sehingga dia nilai rata-rata 80 itu menggambarkan capaian nilai yang dia peroleh. Begitu ya. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Untuk hari ini, apa yang paling mudah dan apa yang paling susah bagimu? Yang paling mudah menentukan jangkauannya, Us. Oke. Terus yang paling susah menentukan simpangan rata-rata sama simpangan baku. Kenapa? Enggak sih. Gara-gara rumusnya kelihatan ribet aja. Ya, kadang kalau ketemu angka yang rumit saja ya. Benar, untuk pelajaran hari ini memang butuh ketelitian yang tinggi, apalagi ketika XI dikurangi X barnya sudah salah dalam menentukan, maka nilainya juga akan salah. Azizah Lutfi sudah menarik kesimpulan, Khonita sudah memberikan refleksi. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Oke ya. Kalau tidak ada, tugas kalian masih ada 2. Untuk pertemuan ini sebelum kita akhiri, ada link angket siswa. Saya akan menilai dari penilaian diri kalian terkait aktivitas kalian hari ini. Kemudian ada soal penugasan, hanya ada 1 soal. Sebelum saya tutup, akan saya sampaikan pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita hanya pemantapan dan review persiapan PH, karena ini adalah subbab terakhir di statistika. Jadi silahkan nanti selain kalian kerjakan penugasan tadi, kalian mulai kumpulkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita bahas itu di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami? Siap, bisa Ustazah. Oke, bagus. Untuk hari ini cukup. Terima kasih atas aktivitas kalian hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya minta tolong Sabrina untuk memimpin doa penutup pada siang hari ini. Doa mulai. Alhamdulillahirrabbil alamin.
Terima kasih Sabrina. Untuk aktivitas hari ini luar biasa. Kalian tetap semangat. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, taati protokol kesehatan sehingga kita bisa memutus rantai virus COVID-19. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.